ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, para pemirsa sekalian, alhamdulillah di pagi hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kegiatan ta'lim online ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi seluruh waktu kita dan memberikan kepada kita semua kunci-kunci kebaikan dan membukakan untuk kita pintu-pintu ketaatan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan pagi ini, dan ini adalah sesi yang pertama dari 4 sesi yang dijadwalkan di dalam mengkaji sebuah manzumah, untaian syair-syair berisi hikmah dan adab yang ditulis oleh Abu Ishaq Al-Ilbiri rahimahullahu ta'ala. Syair yang penuh dengan hikmah-hikmah, nasihat-nasihat mendalam, serta mutiara-mutiara yang sangat berharga. Insyaallah ta'ala kita akan mengkaji 115 bait syair yang terkandung di dalamnya. Namun sebelumnya saya ingin memberikan pendahuluan terkait dengan pembahasan adab. Karena ini adalah syair-syair yang berbicara tentang adab. Dan adab itu secara bahasa itu diambil dari kata adiba, bisa juga dibaca aduba. Artinya idza shara adiban fi khuluqin aw ilm. Apabila dia telah menjadi seorang yang beradab dalam akhlak dan ilmu. Iya. Jadi di bahasa Arab itu perputaran kata adab dikatakan adabu. Itu artinya diajak untuk makan. Ma'duba artinya makanan yang disiapkan, dihidangkan untuk menjamu tamu. Iya. Untuk menjamu tamu.
Dan datang di dalam sebagian riwayat yang mauquf dari sebagian sahabat, mereka sebutkan bahwa Al-Quran itu ma'dubatullahi fil ard. Al-Quran itu adalah ma'dubah, jamuan Allah di atas muka bumi. Karena itu dinamakan adab sebagai adab, karena dia menyeru, mengajak, menjamu orang-orang kepada kemuliaan-kemuliaan akhlak, ketinggian-ketinggian pembawaan, dan hal-hal yang membawa keindahan untuk seorang hamba di dalam kehidupannya. Jadi itu definisi dari adab. Mempelajari adab ini, kalau kita baca di dalam ucapan para salaf rahimahumullahu ta'ala, itu tampak sekali bagaimana perhatian mereka di dalam hal ini. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, al-adabu thalathatu anwa'. Adab itu ada 3. Adabun ma'allahi subhanahu wa ta'ala, ada adab kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa adabun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syar'ih, dan ada adab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan syariatnya. Wa adabun ma'a khalqihi, dan yang ketiga ada adab bersama dengan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, jadi itu cakupan luas di pembahasan adab. Ada adab kepada Allah, ada adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan syariat yang dibawa oleh Rasulullah, dan ada adab terhadap makhluk. Jadi ini cakupan di pembahasan adab. Jadi di antara manusia ada yang bagus adabnya kepada Allah, kepada Rasulnya, tapi tidak bagus adab kepada makhluk. Dan sebagiannya lagi ada yang bagus adabnya kepada makhluk, tapi adab kepada Allah dan Rasulnya kurang bagus. Iya. Maka di sini pembahasan-pembahasan seputar adab itu adalah untuk membangun jiwa agar supaya lengkap di dalam memiliki adab dan pembawaan yang baik. Dan disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dari Ibnul Mubarak, bahwa Ibnul Mubarak berkata, man tahawana bil adabi ukiba bihirmanis sunan. Barang siapa yang bergampangan dengan adab, meremehkan adab, maka akibatnya dia akan diharamkan dari sunnah-sunnah. Wa man tahawana bis sunan ukiba bihirmanil fara'id. Kalau dia bergampangan dengan sunnah-sunnah, maka akibatnya dia diharamkan dari menjalankan kewajiban-kewajiban. Wa man tahawana bil fara'id ukiba bihirmanil ma'rifah. Dan barang siapa yang bergampangan dengan kewajiban-kewajiban, maka dia akan diharamkan dari ilmu pengetahuan. Diharamkan dari ilmu pengetahuan. Iya. Maka adab ini dan akhlak ini berjalan di tengah para as-salaf rahimahumullahu ta'ala. Karena itulah mereka wasiatkan kepada anak-anaknya, kepada murid-muridnya, kepada keluarganya untuk mempelajari dari adab tersebut. Dan sejumlah dari as-salaf kadang ada yang hadir di majelis-majelis ilmu di masa dahulu itu untuk melihat adab dari guru. Karena itu kata Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu ta'ala, kanu idza ataw rajulan li'akhudhu anhu, adalah mereka para as-salaf
Ibrahim An-Nakha'i ini dari ulama tabi'in. Adalah mereka para as-salaf, yaitu para tabi'in dan para sahabat. Mereka kalau mendatangi seorang untuk mengambil ilmu darinya, nadharu ila samtihi wa salatihi. Dia melihat dulu kepada pembawaannya, adabnya, dan melihat kepada salatnya. Melihat kepada salatnya. Iya. Wa ila halihi. Kemudian dilihat kepada keadaannya. Dilihat kepada keadaannya. Thumma ya'khuduna anhu. Setelah itu baru mereka mengambil darinya. Dan disebutkan di biografi Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau kadang kalau duduk di sebagian majelis, kadang yang hadir di majelis beliau ribuan orang. Ribuan orang. Iya. Dan disebutkan bahwa di antara mereka ada yang menundukkan kepalanya, menulis, dan di antara mereka ada yang tetap kepalanya menghadap ke atas, melihat kepada adab dan akhlak. Iya. Karena itu datang dari salah seorang murid Imam Ahmad rahimahullah, bahwa beliau duduk di majelis Imam Ahmad 10 tahun. Dan disebutkan bahwa beliau berkata, saya tidak menulis dari Imam Ahmad selama 10 tahun satu hadits pun. Innama kuntu anzuru ila hadihi wa akhlaqihi wa adabihi. Ya, saya hanya melihat kepada bagaimana pembawaan beliau, bagaimana akhlaknya, dan bagaimana adab-adabnya. Baik. Dan ini dari hal yang berjalan di tengah para as-salaf rahimahumullahu ta'ala. Mereka sangat memperhatikan sekali terkait dengan adab ini. Karena adab itu membawa kepada pembawaan yang agung. Pembawaan yang agung. Disebutkan oleh As-Saffari ini di Ghidal al-Bab dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Ibnu Abbas berkata, utlubil adab, tuntutlah adab, fainahu ziyadatun fil aql, sebab itu menambah akal, kata Ibnu Abbas. Wa dalilun alal muru'ah, dan adab itu dalil bahwa orang itu punya muru'ah, punya pembawaan yang baik. Wa mu'nisun fil wahda, dan adab itu adalah yang menghiburnya tatkala dia sendiri, yang menjadi penghiburnya tatkala dia sendiri. Iya. Wasahibun fil gurba, dan adabnya itu adalah temannya tatkala dia jauh dari keluarganya. Wa malun indal qillah, dan adab itu adalah harta pada orang yang kekurangan. Jadi maksudnya kalau dia punya adab yang tinggi, ya maka adabnya itu adalah harta yang berharga untuk dirinya. Itu adalah harta yang berharga untuk dirinya. Makanya seorang yang memiliki dari adab, itu artinya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberi kepadanya anugerah yang besar. Telah memberi kepadanya anugerah yang besar. Iya. Dan disebutkan dari Imam Malik rahimahullahu ta'ala, ini disebutkan oleh Al-Qadhi Iyad di Tartibul Madarik. Kata Imam Malik, kanat ummi tu'amminuni atau tu'ammumini, adalah ibu saya memakaikan saya imamah, wa taqulu li, dan ibuku berkata kepadaku, idhab ila Rabi'ah fata'allam min adabihi qabla ilmihi. Maka ibunya berkata kepada Imam Malik rahimahullah, pergilah kamu ke Rabi'ah. Ya. Pergilah kamu ke Rabi'ah. Kemudian belajarlah kamu
dari ilmunya. Belajarlah kamu dari ilmunya. Belajarlah kamu dari adabnya sebelum engkau belajar dari ilmunya. Ya, jadi katakan pergilah kepada Robi'ah, belajarlah dari adabnya sebelum belajar ilmunya. Jadi ini hal yang populer di tengah manusia di masa itu. Sampai Ibu Imam Malik rahimahullahu ta'ala mengenal hal tersebut. Iya, mengenal hal tersebut. Ibnu Mubarak pernah berkata, "Nahnu ila qalilin minal adab ahwaju ilaina ila kathirin minal ilm." Sungguhnya kita ini sangat perlu kepada sedikit dari adab, melebihi keperluan kita kepada banyak dari ilmu. Ya, maksudnya bahwa adab itu adalah suatu hal yang merupakan pondasi kesuksesan seseorang di dalam belajar, dan ilmu yang dia pelajari itu akan lebih bermakna dan akan lebih luas dengan adab yang dia dapatkan atau adab yang dia pelajari. Makanya Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami', ini termasuk buku yang paling bagus menjelaskan tentang adab-adab para penuntut ilmu. Ya, selain daripada buku Ibnu Abdul Bar. Al-Khatib Al-Baghdadi berkata, "Al-wajib ayakuna talabatul hadith akmalan nasi adaban wa ashaddal khalqi tawadu'an wa a'zamahum nazahatan wa tadayyunan." Kata Al-Khatib, yang wajib terhadap para penuntut ilmu adalah menjadi manusia yang paling sempurna adabnya dan orang yang paling merendah hati dari makhluk, dan orang yang paling bersih dan paling beragama. Wa aqallahum taishan wa ghadaban, dan orang yang paling sedikit ketergesa-gesaannya dan kemarahannya. Ya, kenapa dia seperti itu? Lidawami qar'i asma'ihim bil akhbaril mustamila ala mahasini akhlaqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa adabi. Karena mereka ini selalu mengetuk pendengaran-pendengaran mereka dengan hadits-hadits yang mencakup keindahan akhlak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan adab-adab beliau. Itu kan isinya buku-buku hadits seperti itu memang. Kalau dia baca hadits Rasulullah itu kan cerita tentang kehidupan beliau, adab beliau. Dan di dalam buku hadits itu kata Al-Khatib, wasiratis salafil akhyar min ahli baitihi wa ashabihi. Dan dia akan membaca juga dari sirah para as-salaf yang terpilih, apakah dari ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari sahabatnya, fataraikil muhadditsina wa ma'athiri al-madin. Demikian pula dia akan dapatkan bagaimana jalan para ahli hadits dan bagaimana ma'athir, bagaimana jejak-jejak orang-orang terdahulu. Fayakhudhu bi ajmaliha wa ahsaniha, maka mereka ambil yang paling indah dan paling baiknya dari akhlak itu. Iya. Wa yasdifu an ardaliha wa adwaniha. Dengan itu mereka menghindari akhlak yang paling buruk dan rendahnya. Baik. Jadi inilah yang menjadi kalimat-kalimat yang berjalan di tengah para as-salaf rahimahumullahu ta'ala. Maka ilmu itu penuh dengan adab dan akhlak. Maka para penuntutnya juga itu harusnya terpengaruh dengan adab dan akhlak dari ilmu itu. Makanya para as-salaf rahimahumullahu ta'ala itu mereka mengambil dari guru bukan mengambil ilmunya saja, tapi mereka juga mengambil dari akhlak dan adab. Iya. Dan ini akan terwujud
tercapai kalau dia duduk langsung kepada guru, bersimpuh di depannya, mengambil dari guru tersebut. Bukan sekedar membaca dari buku atau sekedar dia melihat pada, misalnya kalau di masa sekarang pada potongan-potongan video dan seterusnya, walaupun itu ada sudut bagus yang dia bisa petik, tapi dasar belajar itu dia mengambil langsung dari guru. Iya. Makanya datang di dalam biografi Al-Imam Abu Daud As-Sijistani rahimahullahu ta'ala, ya, bahwa Abu Daud As-Sijistani ini dikatakan wa kana Abu Daud yushabbah bi Ahmad. Abu Daud itu sangat mirip sekali dengan Imam Ahmad. Mirip di dalam pembawaannya, di dalam gerak-geriknya, di dalam perilakunya. Ternyata gurunya Imam Ahmad itu dikatakan wa kana Ahmadu yushabbahu bi Waki'. Adapun Ahmad itu, beliau itu mirip dengan gurunya Waki', yaitu Waki' bin Al-Jarrah, Abu Sufyan. Dan Waki' ini dikatakan kana yushabbahu bi Sufyan. Adapun Waki' bin Al-Jarrah, dia itu dikatakan mirip dengan gurunya, yaitu Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan bin Sa'id bin Masruq Abu Abdullah Ats-Tsauri. Dan ternyata Sufyan Ats-Tsauri dikatakan wa kana Sufyan Ats-Tsauri yushabbahu bi Mansur. Adapun Sufyan Ats-Tsauri itu dia mirip dengan gurunya Mansur ibn al-Mu'tamir. Iya. Dan dikatakan wa kana Mansur yushabbahu bi Ibrahim. Adalah Mansur itu mirip dengan gurunya Ibrahim An-Nakhai. Mirip dengan gurunya Ibrahim An-Nakhai. Dan Ibrahim An-Nakhai sendiri dikatakan wa kana Ibrahim An-Nakhai yushabbahu bi Alqamah. Adalah Ibrahim An-Nakhai mirip dengan Alqamah. Alqamah bin Qais. Ini murid Ibnu Mas'ud. Dan adalah Alqamah dikatakan oleh Al-A'mash bahwa Alqamah ini itu mirip dengan Abdullah bin Mas'ud. Mirip dengan Abdullah bin Mas'ud. Dan Abdullah bin Mas'ud sendiri kata Alqamah, kan Abdullah ibnu Mas'ud yushabbahu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadyihi wa dallihi. Adapun Ibnu Mas'ud, beliau itu mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada gerak-gerik beliau, perilakunya, wa dallihi, dan pembawaannya. Jadi ini luar biasa ya, perhatikan. Abu Daud mengambil dari Imam Ahmad. Imam Ahmad mengambil dari Waki'. Waki' mengambil dari Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri mengambil dari Mansur bin Al-Mu'tamir. Mansur bin Al-Mu'tamir mengambil dari Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai mengambil dari Alqamah. Alqamah mengambil dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud mengambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersambung ya sampai kepada Abu Daud. Setiap orang mirip kepada gurunya. Jadi mereka itu bukan cuma mewarisi ilmu saja. Bukan cuma mewarisi kalimat-kalimat yang berasal dari hadits ataupun dari athar, dari fikih dan pemahaman. Mereka juga mewarisi dari sudut amalan. Dari sudut amalan. Itulah para as-salaf rahimahumullahu ta'ala. Dan itu yang sepatutnya kita jalankan di dalam kehidupan. Ya berusaha untuk menyerupai orang-orang terdahulu. Sebab kalau kita selalu berpikir untuk mengambil figur dari orang-orang belakangan, orang-orang sekarang, di masa sekarang itu banyak kekurangan. Iya. Sulit menemukan sosok-sosok figur-figur yang bisa mengantar kita kepada suatu jenjang yang tinggi. Tetapi kalau seorang mengikuti jejak dan adab, akhlak dan ilmu dari para as-salaf yang terdahulu, maka itulah jalan di dalam belajar. Baik.